Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai sebuah berita yang lagi panas-panasnya ya, yang dimana Josh Brolin, aktor Thanos di MCU, yang katanya udah diincar oleh pihak DC Studios untuk berperan sebagai Green Lantern Hal Jordan di serial Lanterns karya James Gunn mendatang. Dan banyak banget para fans DC, termasuk gua ya, yang gak setuju mengenai hal ini. Lah kok bisa? So Mario Booster, let's break down this video. Green Lantern, oke, ini adalah superhero DC yang dimana dia punya kekuatan cincin untuk bisa mengabarkan proyeksi apa aja yang bisa ia gunakan untuk menjadi senjata melawan berbagai macam villain-villain dari antar galaksi. Ya, kata Lantern ini dalam komik DC adalah kesatuan polisi antar galaksi dari planet Oa yang menjaga semua kedamaian galaksi. Di antaranya ada Green Lantern, Yellow Lantern, Red Lantern, Silver Lantern, Black Lantern, dan masih banyak lagi cuy ya. Nah, di serial Lanterns karya James Gunn mendatang, plotnya akan berfokus kepada kisah dua Green Lantern ternama, yaitu Hal Jordan dan juga John Stewart, yang dimana kedua Lanterns ini akan disatukan dalam satu frame di seriesnya untuk menjaga kedamaian galaksi di planet Oa. Nah, untuk plot lengkapnya kita belum tahu seperti apa hasil fullnya ya. Tapi yang jelas, James Gunn udah mengatakan kepada kita sebagai para fans bahwa di serial inilah inti dari DC Universe ini akan diungkapkan besar-besaran di serial itu ya. Artinya apa? Artinya ini adalah serial inti dari DC Universe yang akan mengungkapkan tujuan asli dari DC Universe karya James Gunn ini, seperti itu. Harnessed will because it's the strongest source of energy. We do know it's powerful enough to destroy entire civilizations. Dan baru-baru ini DC Studios lagi mencari aktor yang pas untuk memerankan karakter Hal Jordan as Green Lantern di atas umur 40 sampai umur 50 tahunan. Dan akhirnya mereka melirik satu aktor yang pas untuk menjadi Hal Jordan di DC James Gunn mendatang, yaitu aktor yang bernama Josh Brolin. Oke, sebagai fanboy superhero pasti tahu lah mengenai aktor bernama Josh Brolin ini, karena memang dia adalah aktor senior yang udah main di berbagai macam film-film action ya. Namun namanya udah mulai naik lagi ketika dia berperan sebagai Thanos di Avengers Infinity War sampai kepada Avengers Endgame. Ditambah dia berperan sebagai Cable di film Deadpool kedua yang role-nya berhasil mencuri perhatian dari para fans Marvel dan juga para fans superhero. Tapi jangan salah, buat kalian yang belum tahu, Josh Brolin pernah main di film DC juga, yaitu di film Jonah Hex pada tahun 2009 lalu. Yang dimana Jonah Hex ini adalah seorang cowboy pemburu yang paling handal yang hidup di daerah Texas, yang tujuannya adalah untuk memburu semua orang-orang jahat seperti koruptor dan juga para bandit-bandit yang bekerja untuk pemerintah dan yang lain sebagainya ya. Jadi intinya itu film sangat underrated banget ya, dan banyak banget dari para fans DC yang gak tahu kalau itu adalah film superhero DC ya. Ya wajar sih. Nah, di sini gue menemukan ada begitu banyak para fans yang tidak setuju jikalau Josh Brolin akan bermain sebagai Green Lantern Hal Jordan di DC James Gunn mendatang, karena dinilai terlalu tua dan juga tidak cocok dengan sifat Hal Jordan di versi komik dan juga animasinya. Well, awalnya gue sebagai fans pernah berpikir seperti itu, karena gue sempat membuat sebuah video shortnya di YouTube Short dan juga di TikTok gue mengenai alasan gue kenapa gak setuju mengenai Josh Brolin berperan sebagai Hal Jordan di DC James Gunn. Karena memang yang kita tahu, Hal Jordan ini adalah sosok Green Lantern dari bangsa manusia pertama, yang dimana dia pembawaannya selalu kocak dan penuh dengan jokes ketika dalam mode bertarungnya. Ya, gambarannya udah kita lihat di film Green Lantern tahun 2011 karya Ryan Reynolds, dan juga di versi DC Amu di Justice League War di tahun 2013, yang dimana inilah Hal Jordan yang kita kenal, lucu, ngeselin, tapi juga bisa serius dalam bawaannya
kedepannya. Nah, sedangkan pembawaan Josh Brolin ini selalu bersikap serius dan juga dari berbagai macam mimiknya itu adalah aktor yang penuh dengan keseriusan, men. Jadi memang banyak fans yang gak setuju dengan dia akan bermain sebagai Hal Jordan di versi DCU James Gunn mendatang. And stop the people that took your girl, would you? I'll kill the kid. So what's it gonna be? Handsome. Tapi kalau kita compare dengan versi komik lamanya, gua menemukan ada satu komik yang mengisahkan tentang Hal Jordan versi tua pernah menjadi jahat, yaitu di kisah komik Green Lantern It All Ends Here yang dirilis pada tahun 1994. Yang dimana di komik itu mengisahkan ada villain Green Lantern yang bernama Mongul yang udah menghancurkan kota asal Hal Jordan yang bernama Coast City, yang menewaskan semua kerabat Hal, dari kasihnya, sahabatnya, bahkan hampir semua orang di kota itu tidak bisa ia selamatkan. Nah, masalahnya bukan kota itu aja, melainkan semua tim Green Lanterns-nya juga tewas dibunuh oleh Mongul, seperti Kilowog dan juga Sinestro dan berbagai macam para tim Lanterns yang lainnya. Nah, Hal Jordan yang tahu akan hal itu menjadi depresi dan merasa bersalah karena ia nggak bisa menyelamatkan semua orang yang ia sayangi. Maka dari itu, akhirnya Hal Jordan menyatu kepada makhluk kosmik yang bernama Parallax, yang merupakan makhluk buatan Yellow Lantern yang dianggap sangat berbahaya. Dan akhirnya dia mengganti namanya menjadi Parallax, sang penjahat super yang ada di komik DC ya. Dan dia membantai semua berbagai macam hero-hero DC, termasuk juga dengan Superman yang mati di tangannya. Ya, kisahnya gak jauh beda dengan kisah Superman Kingdom Come, yang dimana Clark Kent juga pernah kehilangan semua orang yang ia sayangi dikarenakan Joker udah meletakkan satu gedung Daily Planet dan mereka semuanya tewas di tangan Joker, seperti Perry White, Jimmy Olsen, bahkan juga ada istrinya Lois Lane yang mengandung anaknya Superman. Karena itulah dia mengganti emblem huruf S ini menjadi background hitam sebagai tanda bentuk kesedihan dan juga penyesalannya sebagai seorang superhero yang gak bisa menyelamatkan kawan-kawannya sendiri. Nah, kalau misalkan inilah Hal Jordan yang diperankan oleh Josh Brolin di versi serial Lanterns mendatang, menurut gua oke banget. Karena di sini Hal Jordan udah menjadi jahat dan juga udah menjadi super villain, dan dia akan menjadi masalah besar bagi berbagai macam superhero DC yang ada di universe James Gunn mendatang ya. Dan itu cocok banget diperankan oleh Josh Brolin yang pembawaan aktingnya itu udah serius banget. Tapi sekali lagi ini masih belum resmi dari pihak DC Studios karena memang dari mereka itu masih berusaha untuk melobi si Josh Brolin sebagai Green Lantern Hal Jordan ini. Ingat ya, Josh Brolin masih belum mengatakan iya kepada pihak DC Studios mengenai perannya sebagai Hal Jordan Green Lantern ini. So, kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya ke depan, oke? Save my wife, my friends. I don't care about your universe. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai fancast yang cocok untuk menjadi Hal Jordan Green Lantern di DC live action ini ya. Karena dari dulu gue tuh udah pernah membuat semua berbagai macam cast-cast yang cocok untuk menjadi Green Lantern versi live action ini selain Josh Brolin ini ya. Yang pertama di otak gua itu adalah Tom Cruise. Udah jelas ya, karena emang semua para fanboy DC udah mengharapkan banget kalau Tom Cruise akan menjadi Hal Jordan alias Green Lantern di DC live action sejak tahun 2013 ketika film Ryan Reynolds itu akhirnya gagal untuk diteruskan. Kemudian nextnya ada Armie Hammer, yang dimana dia adalah aktor yang kocak dan juga serius banget. Dan menurut gua dia adalah aktor yang sangat cocok untuk menjadi Green Lantern versi Hal Jordan, karena kita bisa melihat dengan aktingnya hampir sama di film Lone Ranger tahun 2013, yang dimana di film itu dia bermain bareng bersama dengan Johnny Depp. My colleague and I will be making a withdrawal. Nobody move. See, I told you I feel ridiculous. Lalu setelah itu, kemarin sebelum Josh Brolin ini akan diangkat menjadi Green Lantern, dikabarkan juga di Twitter kalau Chris Pratt sempat digadang-gadang untuk menjadi Green Lantern Hal Jordan versi live action berdasarkan porsi tubuhnya dan juga perawakannya yang sangat mirip banget dengan Hal Jordan versi komik New 52. Memang James Gunn udah pernah mengatakan bahwa dia akan menarik semua cast-cast dari GOTG MCU akan ikut dia bermain di DC Studios-nya yang akan datang.
Tapi yang jelas untuk Josh Brolin ini kita mengharapkan yang terbaik dari Deshaun James Gunn. Apakah dia akan join atau tidak? Well, kita tunggu aja, oke? And stop the people that took your girl, would you? I'll kill the kid. So what's it gonna be? Handsome. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Menurut kalian Josh Brolin ini cocok atau tidak sebagai Hal Jordan Green Lantern di DC James Gunn mendatang? Tulis pendapat kamu di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.